jualan sayur, buah dan segala macam itu kan membantu ya. Tapi itu ke sana ya, resting metabolism gitu ya. Nah itu yang teman-teman nanti harus lalui. Memang itu tapi lebih ke weight management ya, produk segmented kita ya. Tapi itu ada. Jadi nek teman-teman kayak Herbalife ya, itu lebih cenderungnya dia ke meal replacement, pengganti makan. Walaupun sekarang dia sudah keluar juga yang namanya TR90 kalau nggak salah ya, itu untuk otot juga, untuk olahraga berat ya. Oh miskin ya, nah, ada apa nama gitu ya, itu miskin juga ada ya. Pola pakainya protein, tapi itu dibanding beberapa produk yang lain dia jauh lebih bagus. Kenapa? Lebih murah. Karena protein itu ya, proteinnya itu nanti ada isolate, hydrosilate gitu ya. Itu yang makin, yang hydrosilate udah larut dalam air itu minimal 1,5 juta. Di Korea cuma 700-an kan, dapatnya lebih banyak lagi gitu ya. Tapi ini memang segmen tersendiri ya. Tapi teman-teman jangan salah. Kalau teman-teman bisa masuk segmen itu ya bagus juga gitu loh. Cuma kan biasanya bedanya weight management sama yang tadi protein otot itu gimana? Kalau kita nggak yang ngelakuin sendiri, susah gitu loh ngomongnya. Misal contoh ya, lu mau ngomong meal replacement, protein dan segala macam, tapi tampilan kita nggak dukung, itu susah gitu loh. Kenapa? Karena orang kan mau lihat gitu loh. Lu bicara weight management, misalnya segala macam, tapi hasilnya nggak kelihatan di kitanya gitu loh. Nah itu yang agak susah memang. Tapi kalau kita yang produk basic kan dia lebih ke kesehatan ya. Kesehatan pun luas gitu. Kenapa? Contoh ya, saya pernah lari pagi di Semarang kan di Simpang 5 ya, alun-alunnya gitu ya. Pernah ada orang Herbalife nawarin apa nih brosur gitu ya. Dia nawarinnya ke siapa? Dia lihat kok yang agak gemuk-gemuk, yang agak sempok-sempok gitu yang dikasih, bener nggak? Lu bener nggak? Mbak Menteri Tewan saya yakin nggak dikasih gitu. Loh kenapa? Karena dia segmen, dia tahu gitu ya. Dia mau jual sesuatu pasti cari orang yang butuh kan gitu loh. Nah ini sebenarnya teman-teman juga harus ngerti gitu ya. Nah itu segmented gitu ya. Nah termasuk sebetulnya for life. Nanti dia kalau kesehatan segmennya luas dan dia juga punya segmen macam-macam ya. Weight managementnya sudah ada, jadi ini kesempatan buat kita semua nanti gitu ya, yang gitu. Saya mulai ya, wait. Ini sudah bisa kok belum ya? Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai terlebih dahulu saya haturkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman saya yang pada siang hari ini sudah berkenan hadir untuk mengundang saya. Tapi itu malah yang nggak diundang, malah yang pada izin yang kemarin kita diundang nggak diundang karena tempatnya terbatas. Jadi mungkin tadi nggak apa-apa, memang kita sengaja nggak banyak kurang karena tempat terbatas juga dan biar bisa fokus kira-kira seperti itu. Dan mungkin di kesempatan ini nanti setelah presentasi ya, ini nanti dari Bapak Budi Goang, Bapak Budi Permana dari Semarang yang nanti mau mempresentasikan itu apa itu for life dari sisi kesehatannya, dan mungkin nanti disusul lagi dengan sisi bisnisnya yang awalnya saya nggak tertarik cuma untuk penyembuhan suami dan akhirnya sampai sekarang ya nanti mungkin saya ada testimoni atau sharing sedikit ya, dan membawa saya nggak semakin tambah gemuk standar gitu, kira-kira yang menuju kita semua menjadi sehat. Dan tentunya kalau saya sekarang mulai menambah kantongnya, kira-kira seperti itu. Dan tidak berlama-lama saya panggilkan Bapak Budi Permana yang mungkin nanti bisa memperkenalkan yang dulunya beliau itu seorang arsitektur dan sekarang fokus ke for life. Jadi mungkin tidak seperti saya yang aktif income-nya di Pojok Resto, untuk pasif income-nya di for life. Ya tentunya dengan ini nanti mungkin sedikit saya tambahkan karena ilmunya produk ini sehingga saya
bersusah payah naik eksekutif bersama teman saya yang tetap Bunda yang sampai sekarang 77 tahun masih seperti ini, dan dengan semangatnya saya sama Ibu Bunda pergi ke Bogor untuk bertemu sama 4 negara, sama beliau Bapak Sadik dari Singapura yang membawa Quran ke Indonesia, Brunei Darussalam juga Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan marilah tidak berlama-lama kita ikuti presentasi dari Bapak Budi Permana yang nantinya disambung dengan bisa sharing tanya jawab untuk seputaran kesehatan. Kalau untuk bisnis itu nomor 2, karena yang penting kita itu sehat akan bahagia. Dan kalau sudah sehat banyak uang lebih bahagia lagi. Silakan Bapak Budi Permana. Oke, terima kasih Bu Marsi. Saya ini aja ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Marsi. Ya, semangat pagi Bapak sekalian. Nah, semangat pagi bukan selamat pagi loh ya. Kayak hujan-hujan mendung-mendung ya. Biar dengerinnya semangat ya Bapak sekalian ya. Jadi sudah dikenali Bu Marsi, saya dari Semarang Bu sekalian. Saya juga backgroundnya bukan kesehatan sebetulnya. Karena saya dari 2004 sampai 2014, saya 10 tahun, saya sebagai kontraktor ya. Tapi tahun 2010 saya ketemu produk ini bagus. Dan ternyata akhirnya apa? Ini jadi sekarang ya menjadi salah satu malah tonggak kehidupan saya ya. Karena apa? Bisnisnya lebih enak, nggak stres gitu ya. Jadi kontraktor tuh menurut teman-teman enak enggak? Kalau yang pernah jadi kontraktor pasti stres ya, bener ya? Dimarahin konsumen sana sini gitu ya. Tapi sekarang dengan Polife ini saya ternyata Pak bisa kesana sini bantu kesehatan banyak orang, juga bisa bantu. Kalau nanti teman-teman bisa mau ya, kan zaman sekarang ini sudah zamannya bisnis ya. Kalau kita minum produknya, kita coba produknya cocok, siapa tahu kenapa tidak ya, bisa jadi gratis, bahkan bisa menghasilkan penghasilan tambahan buat kita ya. Oke, sekalian saya mau tahu dulu hari ini, karena saya juga tidak ingat ya. Misal yang bulan lalu sudah datang siapa gitu ya, tapi boleh tahu nggak kalau yang ini baru pertama kali datang siapa angkat tangan? Yang baru tahu tentang Polife gitu. Oke ya, oke siap. Oke, jadi minimal saya ngerti gitu ya. Oke, sekarang sekalian saya kenalin dulu. Tadi sebenarnya udah diceritain dikit sama Bu Marsi ya. Perusahaannya namanya Polife ya, tapi memang kita dari support system ya. Maksudnya support system itu apa? Nanti teman-teman kalau misal tertarik ya akan ada sekolah bisnisnya yang bisa membantu teman-teman, misal contoh ya mau cerita tidak bisa, ini kok produknya bagus, ternyata peluangnya bagus, aku mau cerita sama teman kok tidak bisa gitu ya, boleh tidak apa-apa, ada support system, itu namanya winners yang akan membantu teman-teman nanti gitu ya. Jadi sama seperti hari ini gitu ya, yang punya Bu Marsi sama teman-teman di Jogja gitu ya, tapi yang cerita saya, nah ini namanya apa? Support system, betul ya. Nah kita support systemnya winners, ini sudah besar ya sekalian. Tadi Bu Marsi cerita di 4 negara, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Ini sudah banyak orang-orang yang sukses dapat penghasilan besar, kesehatannya maksimal dari program Polife ini. Ya, oke, sekalian sebelum saya mulai, tidak apa-apa ya bicara kehidupan dulu ya. Walaupun nanti saya ceritakan produknya seperti apa, peluangnya seperti apa. Tapi kita mesti tetap cerita kehidupan. Kenapa? Zaman sekarang ya, apalagi dengan adanya pandemi ini, Bapak sekalian bener ya. Dari tahun Maret 2020 itu kehidupan kita banyak yang berubah. Bener nggak sekalian? Anak-anak yang biasanya berangkat sekolah sekarang online gitu ya. Orang tuanya pun nyesuaiin loh ya, sekalian bener nggak? Ya aktivitas segala macam menyesuaikan. Orang yang punya bisnis zaman sekarang pun mau tidak mau harus menyesuaikan. Yang punya toko di mall, kontak di mall, mau tidak mau dia harus ngandalin online. Benar nggak? Kalau yang jualan makanan di mall, Gojeknya tidak jalan, GoShopnya tidak jalan, GoFoodnya tidak jalan, pasti kontak parkir. Betul ya? Makanya sekarang sebelum kita cerita, saya ingin tahu dulu sekalian. Sebetulnya dalam kehidupan kita ya, apa yang membuat kita bahagia? Maksudnya bahagia itu gini loh. Biasanya kalau kita nanya sama anak masih kecil pasti tidak bisa ngomong ya. Tapi saya yakin kan di sini pasti sudah berkeluarga dan segala macam gitu ya. Menurut teman-teman yang membuat kita bahagia itu apa dalam kehidupan? Nah, sehat ya. Memang karena apalagi pandemi gini ya, nek bisa jangan sakit gitu. Nek bisa dulu batuk enggak obat gitu. Nah, sekarang pun nek bisa jangan batuk gitu. Nanti dipikir orang gimana gitu ya. Betul ya? Jadi kesehatan itu penting. Kenapa kesehatan penting? Coba Bapak Ibu pikir ya.
kita kan ya kita nggak mau ngomong masalah yang lain, cuman minimal satu gini, ya. Kalau orang yang sekarang kena COVID, kenapa kadang takut gitu ke rumah sakit, ke lapor gitu loh kita kena COVID gitu ya? Kenapa? Karena kadang kebanyakan takutnya masalah biaya. Betul kan? Kalau sekarang kan yang orang potensi meninggalnya udah turun sih gitu ya. Tapi takutnya itu masih masalah biaya biasanya. Kenapa? Karena dulu dari temen, wah kalau kena COVID masuk rumah sakit habis 1M, gimana juta, bener ya? Jadi kesehatan tuh mahal sekali ya. Maksudnya kesehatan tuh mahal gimana? Hari ini Bapak Ibu bisa hidup di sini. Ini rezeki kan? Rezeki. Kenapa? Bayangin kalau kita sakit nggak usah COVID lah. Sakit-sakit kecil aja itu, namanya sakit itu udah enak, bener nggak? Satu sudah rasanya nggak enak, yang kedua apa? Udung bayarnya nggak enak. Betul ya? Karena di rumah sakit itu kayak masuk hotel loh. Sehari 500.000 sampai 1 juta, bahkan sekarang lebih gitu ya. Itu udah enak sekali ya. Makanya apa? Kalau bisa hidup itu sehat. Karena yang paling penting itu, kenapa? Banyak duit segala macam, kalau sakit-sakitan juga repot. Betul ya? Kesehatan itu nomor 1. Dan sekarang kita nggak usah ngomong panjang lebar, kenapa? Banyak orang sudah paham ini sekarang. Kalau dulu belum ada COVID, orang masih ngomong, enggak lah, masih banyak yang lain-lain gitu ya. Nah yang kedua apa? Kalau sudah sehat, kebebasan finansial. Apa yang dimaksud kebebasan finansial? Zaman dulu orang ngomong takutnya kanker gitu ya. Kalau sekarang itu kankernya juga banyak. Tahu kanker nggak? Kantong kering sekalian itu juga sangat-sangat menakutkan ya. Loh betul, kenapa? Saya punya teman, punya saudara ya kerja di hotel gaji 20 juta. Apa karena pandemi ya hotelnya pada tutup semua, digajinya cuma 30% sekalian. Tapi suruh masuk gitu ya, kantornya di hotel, di tempat meeting gitu ya, nggak dikasih AC segala macam, tapi masuknya seminggu itu 3 kali. Kalau biasanya 5 kali, sekarang 3 kali. Gajinya 30% sekalian. Bayangin yang kemarinnya hidupnya butuh untuk nyekolakan anak 30% aja, pasti pusing, benar nggak? Makanya apa? Sebetulnya kalau orang sudah sehat, biasanya pengennya apa? Kalau bisa tuh punya penghasilan lebih. Betul ya? Maksudnya punya penghasilan lebih itu gimana? Gini loh sekalian. Bapak Ibu kan pasti sudah punya usaha masing-masing, benar nggak? Mungkin ada yang bekerja, ada yang punya bisnis, ada yang punya toko, betul ya? Tapi kalau yang namanya penghasilan lebih itu maksudnya gini, kalau sudah punya 30 juta per bulan, punya tambahan 5 juta per bulan, mau enggak? Kalau sudah punya 30 juta per bulan, punya tambahan 20 juta per bulan, mau enggak? Tidak ada orang mulai itu, benar enggak? Makanya zaman sekarang, orang banyak ngomong apa? Bisnisnya di rumah aja. Dari buka handphone itu sudah punya bisnis. Betul ya sekalian? Banyak zaman sekarang ya. Kalau orang zaman dulu kan nggak ngerti, pahamnya cuma apa? Dipikir kalau yang namanya bisnis itu ya online shop. Jadi dari rumah kemudian kalau agen properti ya tidak punya barang tapi bisa punya bisnis tambahan agen properti gitu ya. Padahal zaman sekarang banyak bisnis itu sebetulnya menghasilkan penghasilan tambahan. Jadi Bapak Ibu masih aktif di kantor, tapi karena melakukan sesuatu yang lain ternyata bisa menghasilkan tambahan. Itu orang banyak yang mau ya sekalian ya. Bisa contoh ya, kalau sehatnya sudah ada, tambahan duitnya sudah ada, biasanya apa? Wah kalau gitu makin sibuk toh Pak. Betul, biasanya orang itu kalau duitnya ada, sehat gitu ya. Kadang yang nggak punya apa waktu ya. Contoh, saya punya istri itu punya saudara itu kebetulan toko emas ya, banyak yang toko emas gitu sekarang. Toko emas itu enak nggak? Oh enak toh, jual emas itu paling enak gitu loh ya. Jualnya ngambil untung, nek ada orang jual ke kita yang ngambil untung, bener nggak? Nggak pernah rugi orang jual emas itu, betul ya? Nah, cuman Bapak Ibu ngerti nggak? Toko emas itu dia punya aturan. Kadang kalau libur itu cuma minggu kelima. Kalau lu buka didenda sama perusahaan, ceritanya ada asosiasinya gitu ya. Jadi walaupun duitnya dia banyak, kalau punya toko emas, ini om-om tantenya istri ya, tidak bisa kemana-mana. Mau liburan tuh loh, tidak bisa. Karena apa? Takutnya kalau nggak ditungguin ya, emasnya kurang dikit atau segala macam gitu. Jadi dia mau nggak mau walaupun duitnya banyak, tapi tidak punya waktu. Nah, coba yang kerja kantoran, kadang ya. Kita nggak bisa ngomong apa ya, misal contoh yang kerja kantoran. Kadang orang ngomong apa? Kerja demi siapa? Ngomongnya kerja demi keluarga, betul ya. Tapi saya pernah ngalamin kerja sama orang ya, mau izin dulu ngambil rapot anak itu susah atau gampang? Susah, izinnya saya susah gitu loh. Cuma keluar ngambil rapot aja itu susah.
Jadi orang sebetulnya kerja demi siapa? Orang ngomong demi keluarga, padahal sebenarnya tidak. Kalau orang kerja di perusahaan, kerja demi bos gitu loh. Bosnya yang nomor satu, bukan istri nomor satu, anak nomor satu. Betul tidak? Nah, jadi waktu itu juga penting sekalian. Jadi kalau bisa tuh orang apa? Selain sehat, punya duit tidak kekurangan, nggak bisa juga punya waktu. Benar nggak? Jangan sampai duitnya ada sehat tapi tidak punya waktu. Anak-anak nanti udah gede gitu ya. Saya punya saudara, istri juga punya saudara di Jakarta ya. Pulangnya jam 1 malam. Jam 4 pagi sudah bangun, mandi, jam 5 berangkat, tidur di mobil sampai kantor jam 7. Nanti minim jam 11 baru pulang. Sekarang saya tanya, ketemu sama anaknya kapan? Betul ya? Jadi walaupun dia ada duitnya, mungkin juga masih sehat ya, belum sakit, tapi dia tidak punya waktu. Jadi Bapak sekalian, 3 ini penting dalam kehidupan kita ya. Memang terutama yang terakhir ya, amal dan kebajikan, benar nggak? Banyak orang ngomong tujuannya semuanya di sana ya, nanti waktu kita pulang ya. Tapi sekalian, amal kebajikan hubungannya apa sama ini? Nah coba terus kayak kalau mau amal kebajikan nanti sakit-sakitan, duitnya nggak seberapa gitu ya. Loh kan amal itu tidak dilihat dari nominal, tapi kalau nominalnya punya banyak, bisa tumbang lebih bagus kan? Lebih bagus kan? Kalau udah ada waktunya bisa juga nggak bisa, karena kan ada amal tuh, amal tenaga, amal kata-kata ya, sama amal apa tuh namanya, macam-macam ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat, kalau 4 ini kita punya, kira-kira lebih sempurna ya. Maksudnya lebih sempurna itu gini loh, nek nyumbang ya nggak takut kekurangan, betul ya sekalian ya. Dan ini semua kita bisa bantu. Jadi ini sebetulnya yang diharapkan dalam kehidupan kita, betul ya. Cuman biasanya kan apa? Paling punyanya 1, 2, atau 3 gitu ya. Tapi kalau bisa semuanya ini ada, saya yakin kebahagiaan itu dari dalam. Tapi kalau minimal Bapak Ibu punya 4-4-nya ini, kebahagiaan itu sudah dekat sama kita, betul ya sekalian ya. Nah, yang hari ini kita bahas, memang kita masuk dulu ke masalah yang paling sering ditemui ya. Maksudnya masalah yang paling sering ditemui itu gini loh. Kalau sekarang saya nanya Bapak Ibu kondisi sehat dan duduk di sini kelihatannya sehat, betul ya. Tapi ada sakit nggak? Ya nggak ngerti. Mungkin ada yang sakit, ada yang masih sehat gitu ya. Tapi kalau kita nanya masalah ekonomi, itu banyak orang lagi sakit nggak zaman sekarang? Cuma nggak dirasa-rasa gitu loh, benar ya sekalian ya. Kayaknya sih masih oke gitu. Padahal sudah mulai minus di sini, mulai minus di sana ya. Tapi saya nggak mau ngomong minusnya dulu. Saya mau sharing sama teman-teman. Gini, Bapak Ibu sering dengar gini nggak? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pernah sering dengar itu nggak? Sering ya? Masih sering jadi pertanyaan nggak? Iya. Masih ya? Kenapa ya? Yang kayaknya nggak ngapa-ngapain kok selalu sugih gitu ya? Kita yang terjadi mati-matian tapi tidak sugih-sugih gitu ya? Nah, Bapak Ibu sebetulnya saya bukan ngomong apa ya, tapi Bapak Ibu harus memahami 2 hal ini. Kenapa? Saya dulu kuliahnya arsitek kontraktor, saya juga tidak diajari bisnis. Orang tua juga tidak ngajarin saya bisnis walaupun punya usaha gitu ya. Karena masalahnya gini loh sekalian, banyak orang waktu dia sekolah tidak diajarin cara menghadapi kehidupan gitu loh. Kehidupan ini masalah kita sehari-hari apa tahu sekalian? Suami istri bertengkar itu masalahnya apa? Uik kok saya bener nggak? Betul ya? Ngomong kalau belum menikah itu ngomongin cinta. Ya, bener ya, I love you, you love me gitu ya. Tapi I love you, you love me nih sudah punya anak gitu sekalian. Nggak ada uik itu tukaran. Sini jual apa tuh bertengkar lah pokoknya gitu ya. Nah Bapak Ibu lihat kenapa bisa gitu? Karena dari kecil kita dididiknya apa sama orang tua. Kamu sekolah yang rajin. Biar apa kalau sekolah rajin nilainya bagus. So nyari kerja gampang. Jadi dididik jadi karyawan. Tidak pernah dididik jadi bos. Loh ini salah nggak? Loh enggak. Ini kenyataan ya sekalian. Dan kita yang teman-teman yang sudah di usia-usia ini pasti bisa lihat. Dulu teman-teman kita yang sekolah pintar-pintar tuh juara 1, juara 2 belum tentu sekarang bisa jadi hidupnya. Bahkan teman kita yang kadang bukan kita apa ya, sekolah tidak pintar tapi bisnisnya besar. Kenapa? Karena kadang ada di dunia ini Bapak Ibu yang harus dipahami. Itu ada 2 macam penghasilan. Apa itu 2 macam penghasilan? Saya tanya sekalian.
Ya, yang pertama itu Anda bekerja untuk uang. Ini namanya penghasilan aktif. Makanya tadi Bu masih cerita ya. Nah sekarang kadang kalau kita mau saya tanya sekarang mau orangnya nggak ada ya. Kurang duit apa? Benar nggak? Kurang duit apa? Gampangnya gitu loh ya sekalian ya. Tapi banyak orang sekarang mulai menyadari ada yang namanya penghasilan aktif. Jadi itu harus kalau dia datang, dia punya toko harus dia buka nunggu. Ya kalau nanti nggak ditungguin duitnya nggak masuk, gitu ya. Itu namanya penghasilan aktif. Tapi sementara di dunia ini, Bapak Ibu kalau yang Anda suka lihat seperti Tung Desemaringin, yang siapa motivator-motivator itu, dia selalu ngomong ya sekarang itu namanya penghasilan pasif. Apa itu penghasilan pasif? Bapak Ibu lihat dulu. Sekarang kita mau yang aktif dulu ya. Apa yang aktif? Contoh ya PNS, jadi karyawan toko, pemilik toko, terutama apa? Pemilik toko yang ditungguin ya. Kalau kita tidak mungkin tokonya tutup, kita lagi pergi sekeluarga, tokonya tutup ya. Nah ini ceritanya aktif income gitu ya. Misal contoh punya pabrik, loh, saya punya teman gitu punya pabrik. Tapi kalau kamu yang sekeluarga pergi pabrik tutup sehari, tutup 2 hari gitu ya. Artinya apa? Kalau dia waktu tutup pabrik tidak punya penghasilan kan gitu kan? Ya. Nah, wah dokter gitu ya. Jadi dokter enak nggak sekalian? Wah enak. Oh ada bilang tidak enak ya. Sebenarnya ya tidak enak sih sebetulnya loh sekalian. Kenapa? Saya tanya, nek dokter masih kerja sama rumah sakit itu namanya karyawan betul? Benar nggak? Ya orang kadang mikirin wah dokter gitu ya. Ngerti nih dia itu dokter saya sudah jadi. Saya sudah praktekin malah datangnya banyak itu ya sehari itu pun dokter itu pun kadang ngeluh kok. Bapak itu contoh ya, pernah ke pasti kan punya anak ya, pernah ke dokter kandungan kan, yang antrinya kadang sampai malam-malam itu loh sekali bener ya. Saya pernah di Semarang antri jam 7 masuk jam 1 malam, jam hampir setengah 2. Setelah saya periksa sebentar berarti masih berapa lagi sus. Kenapa? Karena dia tahu nek tidak periksa tidak dapat duit, bener nggak sekalian? Nah, yang enak itu apa? Dokter nek punya klinik, dokter nek punya rumah sakit. Makanya sekarang pun saya didik anak saya tuh gitu sekalian. Mau jadi pilot saya ngomong sama anak saya. Menurut kamu enak jadi pilot apa yang punya pesawat? Enak mana sekalian? Yang punya pesawat. Enak jadi dokter apa yang punya rumah sakit? Betul ya, saya didik anak saya gitu sekarang. Kenapa? Jangan mau jadi pekerja, harus punya bisnis. Kenapa? Kecil-kecilan tapi bisnis sendiri. Nek kerja itu walaupun besar tapi gaji ngikut orang, tahu-tahu di PHK habis semua. Betul ya sekalian ya. Ini gitu kok sekalian, arsitek, insinyur, pengacara ya. Pengacara enak enggak? Wah enak, Hotman Paris gitu ya. Sebenarnya kalah di beken. Nah, coba kalau Hotman Parisnya nggak ada, belum tentu anaknya bisa mengikuti Hotman Paris, bener nggak? Makanya Hotman Paris juga pinter. Dia selain pengacara, duitnya banyak dari mana? Properti. Ini nanti di sini, walaupun dia aktif income, tapi dia nyiapin pasif income gitu loh ya. Guru, dosen gitu ya. Ini semuanya adalah kerja demi uang. Apa maksudnya kerja demi uang? Nek tidak kerja tidak dapat uang. Nah sekarang yang samping ini apa? Ini yang kita mau nih. Kita enak tahu kerja, anaknya anak les, berenang, golek gitu ya. Tapi duitnya makin banyak. Bapak Ibu jangan salah. Karena apa? Dia lebih smart ngatur uang dibanding kita. Orang di sini konsumtif biasanya punya duit langsung beli ini beli itu ya. Kalau yang di sini enggak, kalau punya uang dia beli aset, beli ruko, beli kos-kosan gitu ya. Nanti kalau ruko sama kos-kosannya nggak sini duit, nah itu boleh dipakai buat gaya-gaya gitu ya. Nah itu beda pola pikirnya. Makanya apa? Bapak Ibu lihat yang di sini yang namanya pasif income itu sistemnya bekerja untuk Anda. Satu contoh, saya kasih contoh paling gampang ya. Punya kos-kosan, 1 kamar 1 juta bisa gitu ya. Kalau Anda punya kos-kosan 50 kamar, berarti berapa per bulan? 50 juta per bulan. Kalau hidupnya cuma butuh 20 juta per bulan, 30 juta per bulan, perlu kerja ya? Tidak perlu ya, sebetulnya kadang gitu. Kenapa? Belum saya bukan ngomong apa. Banyak orang kerja keluar modal belum tentu berarti malah rugi. Benar nggak?
Tapi kalau Anda punya kos-kosan 50 kamar, kebutuhan hidupnya cuma 30 juta per bulan cukup, ngasih 50 juta, perlu kerja nggak? Ada nggak kos-kosan itu ditungguin dari pagi sampai malam? Nggak ada. Pokoknya dia lagi nggak ngapa-ngapain, baca koran segala macam, tahu-tahu akhir bulan uang 50 juta masuk, bener ya? Itu namanya apa? Passive income, sekalian. Cuma masalahnya, Anda mau punya kos-kosan 50 kamar itu punya modal 10 M enggak? Punya modal 20 M enggak untuk bangun kos-kosannya dulu? Bener ya sekalian ya? Jadi passive income sama active income ini yang Bapak Ibu sepahami dulu di awal. Kenapa? Karena kalau Anda tidak memahami ini, sampai hidup, sampai tua kerja mati-matian, nanti di usia tua tiba-tiba tidak bisa kerja, tidak punya duit. Sekali. Kenapa? Karena Anda tidak memahami yang namanya aset. Gitu loh. Ya, makanya Kongres Semari tahu ya Kongres Semari ini dia ngomong, kalau punya duit jangan buat gaya. Punya duit, beli aset, asetnya ngasihin duit, nah duitnya ini yang buat gaya. Gitu loh. Maksudnya enggak sekalian? Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu pahami passive income dan ini yang kita cari sekarang passive income. Cuman caranya piye? Ben supaya nggak perlu 20 M, nggak perlu kos-kosan, tapi punya passive income kan gitu ya sekalian ya. Nah ini yang kita lihat sekalian. Zaman sekarang ada orang mau bisnis, punya duit bisa gitu ya, mau buat modal. Ada nggak banyak yang nawarin kemitraan sekarang? Franchise kayak ya, teh tongji atau misal apa gitu ya, ayam roket chicken misalnya, kan banyak ya sekalian ya. Nah ini toko nih. Kalau kita bisa milih itu tadi itu yang ada sistem, tapi sekarang banyak orang pengennya apa? Bisnis sendiri misalnya gitu ya. Misal contoh ya. Kok aku nih pengen punya restoran ya, saya pengen seperti masif misalnya, tapi saya tidak punya resep ayam. Ya, kalau nyoba-nyoba banyak gagalin, benar nggak sekalian? Ya, makanya orang mau usaha sendiri ya, biasanya ini banyak resiko, modal, resep dan segala macam gitu ya, tidak punya manajemen yang bagus, dari bisa ngatur orang, kadang banyak resikonya. Makanya ini contoh nih ya, nggak usah jauh-jauh ya. Belum buka warung nih, punya tanah enggak yang gede kayak gini, bisa contoh gitu ya, modal lagi gitu ya. Makanya ini biasanya apa, modalnya besar gitu ya, dan kerjanya hampir setiap hari itu 24 jam dan tidak punya sistem. Makanya apa, kudu ditungguin baru ngasihin duit. Ya misal contoh ya, orang misal contoh, kalau saya nggak di Jogja ya, kalau Semarang itu saya banyak ada nasi Jawa Pak Gondrong gitu. Laris, tapi nih Pak Gondrongnya pergi tutup. Oh ya maksudnya ya, karena apa? Dia yang goreng sendiri, gitu loh. Kalau dia nggak bisa goreng, dia lagi pergi mau jalan-jalan tutup, nggak dapat duit. Seminggu liburan dia nggak dapat duit, nanti kerja lagi ngasih duit gitu ya. Ini nggak ada sistem. Nah sekarang makanya apa? Ada yang franchise namanya. Maksudnya franchise gimana? Tahu bebek goreng selamat nggak? Bebek goreng selamat, tahu ya? Itu kan aslinya dari Solo ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau kita pernah dengerin ceritanya mungkin gini ya, Pak Selamat waktu itu goreng terus laku bebeknya dia senang. Tapi senangnya tidak lama. Nek sudah 10 tahun gini terus sekalian pegel nggak? Pegel nggak? Pegel tau? Nggak bisa kemana-mana, kudu goreng terus duit masuk sih. Dia mikir, dia caranya nggak usah kerja dapat duit. Bener nggak sekalian? Akhirnya dia mikir, wah apa aku buka sistem aja ya. Oke, orang yang mau buka bebek goreng selamat bayar sama saya, tak ajarin, tak aturin, tahu bayar duit. Akhirnya sekarang yang hijau kalau kita ketemu di mana-mana, kota manapun ada bebek goreng selamat, itu franchise namanya. Pak Selamatnya lagi apa? Lagi turun, pokoknya cucuk gitu ya, gendong cucuk, ngantar cucuk les gitu ya. Tapi uangnya terus masuk ada? Karena apa? Dia punya sistem akhirnya. Jadi dia tidak harus aktif di warungnya, dia tidak harus aktif di tokonya, tapi duitnya masuk terus. Benar enggak? Cuman dia dapat duit lagi dari mana? Dia punya sistem. Orang mau franchise sama dia nggak apa-apa sih, bayar, tak ajarin, tak aturin, nanti bagi hasil. Benar enggak? Franchise kan gitu ya, bagi hasil ya. Itu namanya franchise ya. Kemudian yang lain sekalian, ada sekarang yang namanya personal franchise. Atau kalau kita ngomong gampangnya network marketing ya, tapi jangan salah loh ya sekalian, jangan samakan sama money game. Money game itu bukan networking, money game itu bukan
MLM. Ya, sekarang gampangnya gini, apa itu networking? Saya tanya sekalian. Kalau zaman dulu, teman-teman mau naik turun berat badan nyarinya apa? Yang live itu apa? Balai. Ya. Kalau mau mukanya cantik, kinclong, carinya apa itu ya? New skin, ya. Di rumah mau bawa tepak buat anak sekolah, gitu ya. Nyimpan kerupuk, gitu. Cari apa? Mau beli lipstick, ya. Mau pakai minyak wangi, beli apa tuh? Flame. Saya tanya, ada enggak berarti? Ada, dari dulu ada enggak? Ada. Sampai sekarang masih ada? Ada. Ya, mau cuci mobil, pasta gigi itu ya WWW itu MW sudah 60 tahun loh sekalian. Dan kalau perusahaan yang benar ada enggak? Ada. Makanya apa? Saya ingatin dulu, jangan disamain sama yang abal-abal, yang produknya tidak jelas, bikin sistem money game akhirnya. 3 tahun hilang, 4 tahun hilang, rugi duitnya orang. Ini beda ya sekalian ya. Perusahaan yang benar itu ada. Cuma masalahnya kalau hari gini Bapak Ibu ikut balik sudah telat 20 tahun, 30 tahun di Indonesia. Betul ya? Tupperware beberapa tahun gitu ya. Masih ada jalan di Shopee Manting gitu ya. Padahal hasilnya kecil-kecilan gitu kalau kita mulai sekarang. Karena apa? Sudah terlalu banyak orang yang dijalankan gitu ya. Nah, itu adalah personal franchise. Maksudnya gimana? Beli sistemnya murah, paling 2 sampai 3 juta. Nah, jangan keliru kalau yang stokis 50 juta, 100 juta ini bebanin kita. Ya, itu enggak benar biasanya. Kadang makan stokis sama stokis saling makan gitu ya, perang harga segala macam. Itu nanti yang repot kita ya. Jadi ini personal franchise ada enggak? Ada, sistemnya ada, waktunya fleksibel ya. Kadang contoh ya, pagi tidak bisa ngantar anak sekolah enggak apa-apa, jalannya siang. Enggak harus seperti orang kerja kantoran kan gitu ya. Semuanya modalnya juga ringan, ya tempatnya fleksibel. Tidak perlu buka toko, tidak perlu gudang, ya di rumah aja gitu bisa. Ya, ini namanya personal franchise. Jadi ada 3 pilihan untuk membangun bisnis ya. Walaupun nanti arahnya maunya ke passive income, tapi yang paling mendekati adalah ini. Ya, kenapa? Karena kita tidak perlu pusing sistem. Banyak orang mulai bisnis sendiri, tapi dia tidak paham sistem, tidak bisa bikin sistem, akhirnya apa? Uangnya habis buat modal aja. Akhirnya apa? Bisnisnya tidak jalan, gitu ya. Lebih enak sekarang tuh bisnis itu apa? Beli sistem. Contoh maksudnya beli sistem gimana? Aku pengen punya salon nih, tapi aku tidak bisa potong. Tidak apa-apa, franchise apa yang bagus ya? My salon ataupun apa? Benar nggak? Gitu ya. Aku mau buka apa nih misal Thai tea. Aku mau buka kopi, ya. Pengen punya kedai kopi, tapi tidak bisa. Bisnisnya tidak bisa macam-macamnya itu bikin kopinya tidak bisa. Banyak jadi jiwa, kenangan manis, kenangan pahit, kenangan mantap itu banyak sekali. Betul ya sekalian ya. Apalagi kalau di Jogja tuh begitu buka map cari kopi, di mana ada semua. Gitu benar loh sekalian ya. Nah, jadi ini adalah apa? Sistem. Bisnis yang bersistem. Networking dan sudah buktikan banyak orang-orang sukses dari networking itu banyak. Kenapa? Sekarang ini zamannya informasi ya sekalian. Kalau 20 tahun lalu tidak ada YouTube, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, teman-teman diomongin percuma kamu jalan networking. Banyak orang tidak sukses itu bisnisnya bohong-bohong, tidak ada yang sukses, gagal semua. Kita langsung percaya, benar nggak sekalian? Tapi zaman sekarang WA banyak, kita buka aja WA story. Itu teman kita dulu jalan MLM, ini juga jalan MLM. Loh, kok hidupnya makin bagus ya? Ada nggak yang makin sukses? Nantinya sekalian. Orang jalankan networking, asal networkingnya benar. Saja money game. Kalau money game itu nanti 3 tahun, 4 tahun kelihatan bagus, tapi nanti dia habis dikejar-kejar orang. Kenapa? Banyak orang yang baru join, duitnya belum balik gitu ya. Gara-gara kita nanti kita dikejar-kejar orang. Mana uangku gitu ya jalan money game sekarang. Ya, saya ingetin gitu aja. Nah, jadi kenapa bisnisnya sekarang networking tapi harus pilih ya. Contoh, semua bisnis itu ada tren ya. Makanya kenapa saya tidak bilang Tupperware itu jadi peluang ya. Walaupun dia sama seperti model-model kita gini. Tapi Tupperware itu sudah dari tahun 60 sekalian. Ya, sudah hampir berapa tahun? 60 tahun. Ya, semua orang sudah punya Tupperware. Kalau tidak mau beli Tupperware sekarang ada Tulipware. Ya, ada Samuraware, banyak sekalian ya.
Cuma ini trennya ada ya, makanya Pak tahun 70-an orang suka lihat dari TV ada film ya. Makanya masih kan enggak yang masukin filmnya tuh gede gitu. Karena masih ya. Zaman dulu lihat Google Five mungkin gitu ya Mas. Wah melopor gitu bukain ya. Tapi zamannya dia ya. Terus VCD, DVD gitu ya. Sekarang siapa yang beli DVD, VCD sekali? Semua belinya Netflix, Disney Plus gitu ya. Betul ya sekalian ya. Semua bisnis itu ada era. Nah kalau kita masih mau bisnis, terus milihnya jualan DVD, zaman sekarang saya jamin sekali bukan mau apa ya. Nanti buntung, nah ada orang beli gitu ya. Kemudian apa? Microsoft. Sekarang saya tanya Bill Gates, yang bikin dia jadi kaya, Microsoft. Semua laptop di rumah itu pakainya Microsoft. Ini Microsoft ya. Kemudian contoh lah ya. Ininya walaupun ini ada iOS-nya sendiri segala macam, tapi ada Microsoft-nya juga. Karena kalau kamu pakai Microsoft Word, Excel segala macam kan Microsoft juga ya. Semua orang pakai, makanya dia jadi orang kaya. Nah, sekarang ini sekalian tahun 2000 sebenarnya kita sudah ngomong wellness revolution. Itu adalah bisnis kesehatan. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu orang masih belum percaya. Tapi zaman sekarang dengan adanya pandemi saya tanya, bisnis apa yang paling menjanjikan? Kesehatan. Semua orang sekarang cari imun sistem. Dulu orang nggak percaya imun sistem. Apa tahu imun sistem? Benar nggak sekalian? Saya dari tahun 2011 sudah datang Jogja bicara imun sistem. Sekarang semua orang nggak usah disuruh cari imun sistem, tapi imun booster segala macam. Gitu ya karena COVID ini ya. Nah ini semua ada eranya, ada trennya sekalian ya. Jadi bukan kita mau apa, yang ngomong itu adalah ahli bisnis. Jadi namanya Paul Pilser, dia mengatakan ya, kalau Bapak Ibu mau bisnis masa depan, dia akan mengatakan seperti itu, tidak ada kata-katanya ya. Iya. Jadi bisnisnya networking, tapi pilih yang kesehatan. Tapi produknya harus unik dan paten gitu ya. Nah seperti Pola ini unik, nanti saya ceritain uniknya di mana, tapi saya cerita dulu usahanya ya. Pola ini bukan baru buka ya sekalian ya. Sudah dari tahun 98 di Amerika, tapi masuk Indonesia resmi itu adalah tahun 2011. Jadi ini sebenarnya sudah 10 tahun di Indonesia ya. Nah jadi kita lihat, ini perusahaannya di Utah, ini pemiliknya David Isonby, Biar Kali Isonby, jadi CEO-nya Danny Lee, dan dia 45 tahun di Amerika, dia dapat penghargaan Inc. 500. Jadi perusahaan itu kalau di Amerika dilihat selama 5 tahun pertumbuhannya seberapa? 500 perusahaan terbaik. Dan dia waktu itu tahun 2003 dia dapat peringkat 15 walaupun dia networking ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu lihat ya pertumbuhan perusahaannya bagus di Utah USA dan saya sudah pernah ke sana sekalian di Utah dibayari sama Polek gratis gitu ya. Ya, pasti Bu. Dia setiap 3 tahun sekali itu ada ya. Nanti akan ada banyak kualifikasi ya. Nah, ini perusahaannya juga punya tagline Immune System Company. Jadi Bapak Ibu kalau suka pakai Instagram, tulis aja Immune System Company. Waktu cari stiker, kan ketemu akan Polek seperti ini ya. Karena memang dia dari tahun 98 sudah dia adalah perusahaan imun sistem. Nah kalau zaman sekarang karena pandemi banyak perusahaan ikut-ikut jadi perusahaan imun sistem. Ya walaupun sebetulnya nggak ngomong imun sistem ya. Dan kita sudah ada di 90 negara. Kantornya sudah ada di 25 negara, tapi sekarang sudah 28 ya, ini kan slide lama ya. Oke, dan yang bikin unik Pola ini apa? Saya lihat ngomong gini, sekalian. Bapak Ibu tahu yang namanya madu propolis? Tahu yang namanya Hydisa? Hydisa tahu? Madunya itu dari dulu 20 tahun lalu sampai sekarang masih sama. Sama ya? 20 tahun lalu bagus. Saya nggak ngomong apa bagus, tapi kira-kira kalau zaman sekarang cuma minum itu aja bisa nggak bisa sekali. Karena madu untuk jaga kesehatan bagus, tapi kalau dia kena kanker segala macam dia akan butuh waktu lebih lama gitu ya. Nah, kenapa kok saya cerita itu? Bapak sekalian, Pola ini perusahaan riset. Maksudnya perusahaan riset apa? Saya waktu ketemu Pola tahun 2010 itu masih produk generasi 3. Sekarang sudah produk generasi 4 gitu ya. Jadi dia akan terus diperbarui supaya pandang ketinggalan zaman. Dan ini ada tim risetnya ya sekalian ya. Jadi produk dia akan selalu up to date gitu. Dan itu kesempatan buat kita sebagai pebisnis apa? Ini sangat-sangat bagus karena produk kita
hari ini bagus, tapi 10 tahun ke depan dia masih akan bagus, 20 tahun ke depan masih akan bagus. Ya, dibanding dengan perusahaan yang nggak punya riset. Contoh seperti MW, ya, cuci mobilnya itu masih tidak botolnya, putih tutupnya merah, benar nggak? Itu dari 30-40 tahun lalu, itu masih itu sekalian. Padahal 40 tahun pasti ada nggak teknologi yang sudah lebih canggih? Ada sekalian. Ya, jadi kenapa? Karena memang perusahaan riset itu akan bagus dan ini kantornya di Indonesia sekalian sudah ada di Jakarta, itu ada 2 sebetulnya, ya, di Kemuning sama di BSD, ya. Kemudian ada mulai Surabaya, kemudian Pekanbaru, ya ini yang Jakarta juga satu di BSD, Medan, Makassar, ya sebenarnya masih ada 1 Makassar, ya. Dan ini kantor di Singapura, ya dulu kita tahun 2010 masih ngambilnya Singapura, ya saya waktu join itu masih member Singapura, belum resmi di Indonesia. Makanya waktu saya lihat tuh Semarang belum ada, kok mana belum ada. Saya pikir kalau produk sebagus ini saya pegang lumayan ya, nggak punya pengalaman di networking, saya orangnya pemalu, tapi saya bisa. Kenapa? Saya curi start. Orang belum banyak yang tahu, saya mulai cerita tentang Volite gitu ya. Dan ini kesempatan buat kita semua. Kenapa? Lihat, Volite ini banyak dapat penghargaan ya. Di Amerika juga dia dapat sebagai salah satu produk best untuk masalah wellness ya dan health gitu. Jadi kadang kalau kita lihat sekalian, kalau di Amerika nomor 1, saya bukan mau apa lu ya. Mungkin ada beberapa bidang lain itu bukan Amerika pusatnya. Tapi kalau kesehatan, terutama dokter-dokter di Indonesia ya, kita kan masih menganggapnya sama Barat ya, betul ya. Kira-kira kalau di sana nomor 1 di dunia gimana? Nomor 1 pasti bagus ya sekalian. Ya. Ini penghargaan-penghargaan dari yang didapatin oleh Volite dan ini dari lembaga-lembaga yang terpercaya loh ya. Kadang kan perusahaan Indonesia kalau lokal tuh seringnya jadi bikin penghargaan sendiri gitu ya. Enggak ya, ini semua dari lembaga-lembaga terpercaya di Amerika ya. Lempas segala macam ini memberikan banyak penghargaan. Oke, tadi secara perusahaannya, secara peluang-peluangnya, tapi sekarang saya ingin supaya Bapak Ibu kalau kita lihat ini bagus, momentumnya bagus, tapi harus lihat juga produknya benar bagus apa enggak. Benar ya sekalian ya. Karena jangan sampai orang ngomong, wah ini peluangnya bagus, bisa jadi bagus, tapi produknya jelek. Pasti kesempatannya akan jelek ya sekalian ya. Jadi kita bahas secara produk dulu sedikit sekalian. Kalau boleh saya tahu penyakit terjadi karena apa? Pola makan, ada apa nih polusi ya, macam-macam itu kimia, obat-obatan dan segala macam. Itu kan faktor-faktornya. Tetapi penyakit itu terjadi karena apa? Karena lemahnya sistem imun. Makanya dengan ada pandemi ini kita jadi belajar ya, imun sistem itu harus kuat supaya tidak mudah terserang penyakit ya. Tapi jangan salah, sekarang juga ada beberapa penyakit yang justru karena imunnya terlalu kuat akhirnya malah nyerang tubuh. Pernah dengar nggak? Autoimun ya. Nah, pernah dengar ya? Rematik, GBS, itu semua macam-macam autoimun ya, leukemia ya. Tapi semua problemnya terjadi karena problem dengan imun sistem kita ya. Oke, kita lihat ya, tanpa imun sistem kita tidak dapat hidup. Kenapa? Contoh nih, contoh ya. Kalau di sini ini ada kuman virus bakteri nggak? Jangan keras-keras, ada punya. Ada nggak sekalian? Ada. Di sini di rumah kita sudah ada, di mana-mana juga ada. Tapi kenapa kita masih tidak sakit? Karena kita masih punya imun sistem yang bagus, yang melindungi kita selama 24 jam. Nah, kenapa orang jatuh sakit kalau tiba-tiba imun sistemnya bermasalah? Ya, oke, semua masalah imun sistem. Nah, sekarang produk kita apa? Namanya transfer factor sekalian. Apa itu transfer factor? Kok namanya serem kali ya, gitu ya, tidak gampang gitu ya. Tapi memang Bapak sekalian, ini yang bikin saya tertarik sama Volite. Kenapa? Karena kita tidak segampang kayak orang cerita madu, propolis gitu ya. Orang diomongin gitu langsung tahu gitu loh. Tapi kalau cerita transfer factor, apa itu transfer factor? Artinya apa? Masih banyak orang belum tahu kan? Betul ya sekalian ya? Transfer factor itu ditemukan oleh Dr. Seuss Loren, tapi sebetulnya bukan dia yang ciptakan ya, hanya ditemukan. Saya waktu itu pernah ada dari mitra saya ketemu Bang Brosur ya, anak mahasiswi Undip dengan kanker masih muda gitu ya. Join gara-gara lihat di brosur ada nama ini, Dr. Seuss Loren. Karena buat orang kedokteran, mahasiswa kedokteran ini namanya cukup sering disebut ya, karena dia memang salah satu pelopor untuk penemuan di bidang biomolekuler ya.
Nah, jadi waktu tahun 49 dia menemukan ada yang namanya transfer factor di mana dia coba orang kena TBC, si A kena TBC, ada si B, si C. Apa sembuh dari TBC? Ternyata diteliti di dalam sel darah putihnya itu ada satu molekul yang bisa membantu imun sistem mengalahkan TBC. Molekulnya ini diambil. Nah, ini kan masih sisa B sama C ya sekalian ya. B dikasih molekul ini, yang C tidak dikasih. Ternyata apa? B lebih cepat sembuh dari C. Maka kenapa namanya transfer factor? Dia mentransfer faktor dari si A kasih ke B. Ternyata yang namanya imunitas itu bisa di-share sekalian. Pengetahuan mengalahkan penyakit, melawan penyakit itu bisa di-sharingkan ya dari namanya molekul ini, transfer factor. Jadi ingat sekalian, transfer factor ini bukan merek ya. Jadi di buku kedokteran ini juga ada, namanya adalah inti leukosit. Intinya dari darah putih itu ada satu molekul pintar, itu yang namanya transfer factor. Makanya dia namanya apa? Molekul pintar yang dapat mendidik sistem imun. Apa itu mendidik sistem imun? Saya tanya sekalian. Kalau tahu yang namanya antibody enggak? Tahu antibody enggak? Apa itu antibody? Nek sudah pernah kena tertentu muncul antibodinya, jadi nanti nek virus yang sama atau penyakit yang sama menyerang kita tidak gampang terserang, benar nggak? Ya makanya bisa contoh ya kalau wanita mau melahirkan itu paling biasa ceknya apa? Tokso sama rubella, benar nggak? Kalau sudah keluar tokso, antitoksonya, keluar antirubellanya nggak perlu takut. Kenapa? Karena waktu mengandung nanti kalau virusnya nyerang, tubuhnya bisa lawan. Makanya apa? Tubuh kita imunitas itu punya memori bagaimana mengalahkan penyakit. Betul ya? Terus sekalian ya, makanya ada antibodi hepatitis. Kalau sudah muncul, jadi kita tidak perlu takut kalau ada hepatitis itu ya. Yang paling gampang tentang cacar air. Tahu cacar air tidak sekalian? Kalau sudah kena sembuh, ada antibodinya ya tubuhnya? Ada. Jadi next time kalau ada cacar air masuk, tidak gampang terserang. Kalau dulu orang ngomong cukup sekali seumur hidup, sekarang tidak sekali, kadang bisa 2 kali. Kenapa? Karena orang zaman sekarang imun sistemnya terlalu lemah ya, karena obat-obatannya terlalu banyak, pola hidupnya segala macam kadang bisa kena 2 kali ya. Nah, jadi apa itu transfer factor? Kalau kita minum 1 kapsul transfer factor, isinya dia adalah apa? Yaitu transfer factor ya isinya ya, memori kekebalan tubuh. Jadi kita, Bapak sekalian, kalau mengkonsumsi transfer factor, imun sistem kita diajari bagaimana mengalahkan virus kuman bakteri. Ini beda sama herbal lain, beda sama Anda minum vitamin, beda sama Anda minum antioksidan yang lain. Jadi produk ini unik dan saya jelasin sekalian. Apa fungsi transfer factor? Tapi sebelum kita ngomong fungsinya ya, saya tanya dulu yang sudah pernah minum transfer factor siapa? Karena sudah ya, yang belum pernah minum transfer factor angkat tangan? Yakin belum pernah? Ya, belum kenal. Belum pernah ya, baru hari datang ya. Tapi kalau saya bilang teman-teman sudah pernah minum transfer factor, percaya nggak? Percaya nggak? Kalau dulu waktu kecil, waktu baru dilahirkan, pernah minum ASI, berarti sudah pernah minum transfer factor. Sama dengan kolostrum. Ya, tapi kalau kolostrum itu ceritanya contoh ya, kalau ibu melahirkan, makanya kan ada dinamakan inisiasi menyusui dini, benar nggak? ASI emas, ASI kolostrum emas gitu ya. Kalau ASI usia 0 sampai 3 hari, 4 hari itu warnanya paling kuning, benar nggak? Kuningnya itu apa? Benar, kolostrum itu air susunya, ya. Ya, jadi di dalam kolostrumnya mengandung kuning-kuningnya banyak gitu loh ya. Jadi apa itu kuning-kuningnya? Transfer factor. Makanya kan ada kata-kata ya, kalau anak bayi dikasih ASI lebih tidak mudah jatuh sakit dibanding yang tidak dikasih ASI. Kenapa? Karena dia dapat memori transfer factor dari ibunya diturunkan ke anak. Kuning-kuningnya itu namanya transfer sekalian ya, itu yang dimaksud transfer factor. Nah, cuma saya nanti jelasin ini dari mana gitu ya. Cuma minimal Bapak Ibu sudah pernah minum ya. Kalau sudah pernah ASI, kalau tidak pernah ASI berarti tidak pernah minum. Cuma di tubuhnya ada transfer factor ya. Oke, fungsi yang pertama dari transfer factor adalah untuk memberi informasi. Maksudnya memberi informasi gimana? Bapak Ibu kadang orang sering keliru gini ya. Kalau kita mau imun booster kan katanya diperkuat imunnya, betul ya? Nah ini pasukan imun nih.
ceritanya polisinya dikuatin gitu ya, pakai herbal, antioksidan atau pakai vitamin gitu ya. Tapi transfer factor itu enggak gitu sekalian. Oh, silakan. Berarti pindah sini kan. Ya, jadi transfer factor itu sekalian dia adalah mengajari imun. Maksudnya mengajari imun itu apa? Dia bukan nambah pasukan imun, ya. Nah, itu bedanya sama herbal, vitamin, antioksidan. Kadang kalau kebanyakan diminum bisa autoimun, ya, bikin kita malah serang tubuh sendiri. Jadi transfer factor itu apa? Transfer factor itu gurunya imun. Dia yang ngajarin. Nah, ini kalau kita lihat satu gambar di sini ilustrasi ya sekalian ya. Dia yang ngajarin imun sistem. Oh ini loh, yang namanya virus batuk itu yang bentuknya segitiga warnanya hijau, titik-titik merah. Itu adalah virus ini gitu ya. Nah, jadi kalau dia sudah tahu nanti kalau ada virus itu masuk dia bisa serang. Ini namanya antibody ya. Makanya Bapak Ibu tahu ya, contoh ya, anak-anak zaman sekarang sudah di rumah dijaga baik-baik, nggak gampang batuk pilek. Kalau masuk sekolah gampang batuk pilek. Kenapa? Ketularan temannya. Tapi ketularan teman ada yang tidak ketularan. Kenapa? Karena ada yang imun sistemnya bagus sekalian. Ya. Jadi dia adalah gurunya imun. Makanya antibody ya. Jadi ini yang membedakan transfer factor dengan program jenis lain. Vitamin, herbal, antioksidan yang lain itu tidak bisa seperti ini. Ya, transfer factor ini kerjanya di sini yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, karena dia sudah bisa mengenali penyakitnya, mengenali virus bakterinya, maka akhirnya apa? Bisa ada virus masuk, dia akan bersifat seperti imun booster. Bersifat seperti imun, dia bukan booster ya, bersifat seperti imun booster. Kenapa? Karena ada virus masuk, dia sudah diajari kemarin, oh ini virus ini. Begitu mau masuk, paling kita tidak jadi sakit, cuma radang. Enak yang mau batuk gitu ya. Biasanya kan kalau ada yang paham ya, kalau sudah radang banyak minum vitamin, istirahat nanti radangnya selesai. Kenapa? Karena amandel kita itu perlindungan paling awal. Jadi kalau punya anak ya, amandel sering bengkak, ke dokter mau dipotong jangan pernah mau. Kenapa? Kalau nggak punya amandel gampang sakit. Kalau dokter mah semua disuruh potong, dia dapat duit untuk operasi, ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang hari ini sudah tahu kalau amandel bengkak, banyakin minum suplemen, istirahat yang cukup supaya apa? Bengkaknya itu artinya apa? Ada virus mau masuk, ada kuman bakteri mau masuk. Jadi kamu harus istirahat. Untung masih cuma di amandel, berarti imun sistemnya masih bekerja bagus, gitu ya. Jangan pernah mau dipotong, ya. Makanya apa? Ini merangsang. Jadi kalau dia sudah tahu, kita tidak akan gampang sakit. Jadi minum transfer factor bisa sakit nggak? Loh, anak minum ASI bisa sakit nggak? Bisa, cuma dia tidak gampang sakit seperti ya tidak di ASI gitu loh ya. Jadi ini fungsi yang kedua, bisa membantu merangsang sistem imun kita supaya apa? Di saat ada penyakit masuk, dia berusaha untuk sampai kita tidak sakit. Karena imun sistem kita pintar ya. Makanya untuk kasus-kasus yang autoimun, Bapak sekalian, kalau kena alergi, sinus, asma, asam urat, ya kemudian namanya lagi apa? Rematik gitu ya. Ke dokter pasti tidak sembuh-sembuh loh. Dikasih obat tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena yang menyerang itu imun sistemnya sendiri. Nah sekarang transfer factor, karena dia diajarin supaya pintar, akhirnya apa? Kasus-kasus autoimun itu banyak terbantu bisa dengan transfer factor sekalian. Saya sudah banyak nemu gitu ya. Guillain-Barré syndrome, multiple sclerosis, pernah tahu nggak? Itu semua adalah sistem imunnya bermasalah. Akhirnya bisa dibantu dengan transfer factor. Padahal dia sudah kemana-mana. Lupus, ya pernah dengar lupus? Sekalian, itu kalau sudah kena lupus ke dokter nggak ada obat. Karena di dokter cuma dikasih steroid, ya. Makanya apa? Nanti minum jangka panjang supaya tidak kambuh aja. Tapi nanti kalau tidak minum steroidnya kambuh. Nah kalau steroid diminum jangka panjang, muklis. Mukanya gemuk, badannya saya bengkak-bengkak gitu ya. Itu case-nya autoimun ya. Dan itu sudah banyak usia dan bisa dibantu dengan transfer factor. Cuma penjelasannya gimana? Waktu kita singkat, sekali saya tidak jelasin detail ya. Nanti kalau mau tahu bisa ada waktu di setelah selesai boleh dijelasin. Kalau ada next time, kalau ada training produk saya jelasin ya. Tapi dia bisa untuk kasus-kasus autoimun disease. Makanya ini yang tadi kita ngomong ya. Kalau kita bicara ASI, waduh dari transfer factor gimana bikinnya gitu ya.
Transfer tidak pakai ASI sekalian ya. Karena Foley sudah meneliti, ternyata molekul ini sekalian itu bisa ditemukan di dua sumber ini. Yang pertama tetap sama ya. Mamalia semua menurunkan transfer factornya melalui air susu kolostrumnya, ya, susu awal. Itu pasti mengandung yang namanya transfer factor. Tapi kenapa kita pilih sapi? Karena dia yang imun sistemnya, pengetahuannya jauh lebih tinggi dibanding manusia. Dan produksinya mudah, karena ternaknya lebih mudah ya. Maksudnya gimana? Sapi minumnya air yang tidak bersih, tidak mentah gitu ya. Tapi pernah lihat sapinya antri di puskesmas sakit? Tidak pernah ya. Kenapa? Karena imun sistem dia itu jauh lebih tinggi dibanding manusia. Makanya kita pakai kolostrum sapi. Dan ingat gini ya, kalau tadi kita ngomong kolostrum ya, kolostrum itu air susunya ini full, ya. Nah, transfer factor tadi apanya? Yang kuning-kuningnya itu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini beda enggak sama Bapak Ibu minum produk-produk sejenis yang ngomong kolostrum sapi, ya seperti Nesco atau susu Nesco dan segala macam, ini beda. Kalau Anda minum susu Nesco, air susu kolostrum sapinya diolah, tapi tidak dipisahkan. Di situ ada whey protein, ada apa tuh sukrosa segala macamnya, ada hormon sapinya, ya itu semua masuk di situ. Kadang bisa bikin alergi. Nah, Foley gimana? Foley buat yang tidak pakai ini, dia pakai teknologi, dia cuma ambil kuning-kuningnya saja. Makanya apa? Ini bikin alergi tidak? Transfer tidak. Karena transfer itu sudah ada di tubuh kita. Simpelnya tuh gini loh sekalian. Ini apa? Es teh manis ya. Saya tanya, bisa nggak ini dijadiin gula? Butuh teknologi khusus, ya. Karena apa? Kalau ini dijadiin gula pun pasti mengandung teh. Makanya ada yang namanya ekstraksi. Foley mengekstrak kolostrum susu sapi tadi hanya diambil transfer factornya saja. Molekul yang lain tidak diambil. Dan teknologi ini dipakai oleh Foley. Makanya apa? Tidak ada perusahaan lain yang jual transfer factor selain Foley. Bapak Ibu boleh cek, ya. Tidak ada. Nah, kalau di dalam unggas itu terdapat di mana? Di kuning telur itu ada satu titik kecil. Kalau zaman saya dulu dibohongin sama bibinya yang ngasuh. Itu kalau sudah keluar titiknya berarti matanya sudah mau jadi ayamnya gitu ya. Enggak. Itu kalau di egg yolk titik putih sampai titik satu itu di situ dia ada informasi transfer factornya. Makanya Foley ambil dari dua komposisi ini akhirnya jadi yang namanya TM3 yang kita ngomongin 3 factor formula ya. Kalau yang dulu cuma susu sapi doang itu TF klasik. Yang pertama itu cuma dari kolostrum sapi, sekarang sudah nano filtration ya. Jadi ini semua digeser dari sini dan Bapak Ibu lihat dia tidak mengandung antibodi apapun. Walaupun dia dari sapi, dia dari ayam, ini beda sama Bapak Ibu ngomong, wah kalau itu ntar buat di rumah anak saya kasih susu sapi yang banyak sama apa tuh kuning telur yang banyak gitu ya. Tudungan nanti bos sekalian. Kenapa? Karena mengandung antibodi ayam, mengandung antibodi sapi dan banyak hormon-hormon lain yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi Foley ekstrak ini cuma ambil yang transfer factornya aja, yang bisa membantu memberikan informasi kekebalan tubuh ke kita. Dan dia mengandung 44 mata rantai asam amino. Jadi ini proteinnya dibanding protein umum yang di luar itu cuma 21 mata rantai. Proteinnya transfer factor ini keren, 44 mata rantai. Maksudnya gimana sih mata rantai? Ini gambarnya gini loh, bengkel, cuma punya 21 kunci, sama punya 44 macam kunci. Itu memperbaiki kerusakan tubuhnya jauh lebih bagus. Kenapa? Karena protein itu salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh di saat ada kerusakan. Dia yang meregenerasi. Ya makanya transfer factor ini banyak case ya, obat-obat medis, herbal segala macam tidak bisa. Pakai transfer factor bisa karena dia mengandung 44 mata rantai asam amino dan ini aman dikonsumsi oleh semua usia. Kenapa? Anak usia bayi pun baru lahir di dalam kandungan perut, ibu hamil pun bisa mengkonsumsi transfer factor. Ya, jadi Bapak Ibu boleh tanya, kalau enggak boleh kasih tahu saya produk apa yang bisa diminum oleh anak usia 1 hari. Madu bisa enggak? Propolis bisa enggak? Klorofil bisa nggak? Bisa. Karena anak baru lahir usia 1-2 hari
itu bolehnya sebetulnya adalah cuma apa? Air susu. Betul ya sekalian ya. Nah ini Bapak Ibu lihat berarti produk ini sangat-sangat aman sekalian ya. Nah itu enaknya kalau produk kesehatan aman, kita tidak takut kasih orang bisa overdose segala macam, tidak. Langsung mereka tidak membuat overdosis atau kontradiksi dengan produk-produk lain gitu ya. Dan ini untuk jaminannya itu adalah apa? Tahun berapa ya? Olimpiade Beijing 2008 kalau tidak salah ya. Rusia, atlet-atlet Rusia itu mengkonsumsi transfer factor dan keluar sertifikasi anti doping. Maksudnya anti doping itu apa? Kalau minum transfer factor sudah bagus, sembuh, terus nanti tidak minum sakit lagi enggak? Itu namanya doping. Ya, ketergantungan. Transfer factor tidak, karena dia tidak mengandung doping. Ya, jadi ini aman. Kemudian apa? Makanya banyak atlet-atlet konsumsi di Indonesia nanti ada beberapa, ada dan slide ya, ada. Kayak Minion, tahu Minion nggak? Si apa tuh? Kevin Gideon. sama si Martin Gideon. Ya itu kan yang Gideon itu minum transfer factor dan dia aman, tidak menyebabkan doping ya. Kemudian ini ada clinical abstract. Apa itu clinical abstract? Produk kesehatan itu harus bicara uji klinis bos sekalian. Jangan cuma bicara testimoni. Maksudnya testimoni itu apa? Si A minum ini sembuh, si B minum ini sembuh, gitu ya, tidak bisa. Dia harus bicaranya uji klinis dan boleh punya banyak laporan uji klinis ya, 1.500 lebih 3.500 laporan uji klinis dari berbagai tempat. Dan untuk teman-teman yang muslim ini juga aman. Kenapa ada sertifikasi halalnya? Cuman ini dari yang lembaga internasional ya, Ivanka ya. Kalau MUI kan Indonesia aja, gitu ya. Oleh karena internasional dia pakainya yang Ivanka ya, dari lembaga internasional. Ini halal. Ya, testimoni kita lihat dikit, ada videonya Pak Cuy ya. Ya. Nah ini kita lihat sedikit ya. Dan sebetulnya banyak dari teman-teman sudah yang mengalami testimoni pribadi ya. Kalau anak alergi sekalian, mungkin Anda punya teman atau anak Anda sendiri asma, alergi tidak sembuh-sembuh, Anda boleh coba produk yang biru muda ya. Ini juga GBS, itu autoimun, berarti nyerangnya sistem otot, lumpuh, tahu-tahu ya. Ini Crohn's disease ya. Ini juga autoimun. Nah ini lihat nih, ini namanya psoriasis sekalian, kulitnya bersisik, itu juga autoimun, bisa dibantu dengan transfer factor. Ini eksim, ya ini banyak case-case gini dipikir ada jamur gitu ya, padahal enggak, itu tidak jamur, serangan dari imun sistemnya sendiri ya. Ini lupus ya, banyak orang kena lupus tidak bisa. Ini psoriasis ini yang kering, tadi yang merah-merah itu yang basah ya. Nah kemudian lepra, orang zaman dulu ngomongin penyakit kutukan gitu ya, bisa dibantu dengan transfer factor. Herpes ya, biasanya sembuh nanti kalau lemah, pas tubuhnya lemah kambuh lagi. Ini bisa dengan transfer factor. Pakainya yang plus kalau terutama yang kena infeksi atau virus ya. Nah, jadi ini produk basic. Sebenarnya banyak testimoninya sekalian. Saya tidak tampilin semua ya, tapi nanti teman-teman bisa cek kalau misal oh ini bisa enggak jantung segala macam, itu banyak case bisa dibantu dengan transfer factor ya. Oke, sekarang saya masuk ke peluangnya. Maksudnya gini, dari produk yang saya jelasin, dari sekilas tentang perusahaan dan peluang-peluang yang saya ceritakan tadi, kira-kira boleh menarik nggak sekalian? Karena bukan produk umum dan bukan produk yang abal-abal ya. Dan secara paling penting sebenarnya kalau buat saya ya, kalau zaman sekarang sekalian, Anda mau buka franchise itu tiny, sudah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena sekarang sudah terlalu banyak orang jual tiny, betul ya? Sekarang itu malah masuknya kopi. Tapi sekarang ini kopi, kalau Anda baru mau buka sekarang ya ketinggalan zaman. Karena semua dari warung kecil, toko kecil, negara kecil, semua kopi sekarang. Betul ya? Bisnis itu ada tren sekalian. Nah sekarang Anda lihat, pola ini di Indonesia baru 5 kantor. Jawa Tengah sudah ada kantor belum? Jogja sudah ada belum? Jadi ini kesempatan buat kita, produk sebagus ini. Dan nanti kalau saya jelasin ya, secara penghasilannya, penghitungan bonusnya, dia juga keren sekalian. Nah, cuman pilihan kan di tangan kita ya sekalian ya. Maksudnya pilihan di tangan kita itu apa? Bapak Ibu dari dulu cari bisnis ya. Karena gini loh, aku tuh pengen punya tambahan ya. Kayak gini-gini tuh kurang. Yang mau nyekolahin anak lebih tinggi, mungkin takut sekolahnya terlalu mahal gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau mau bisnis pasti modalnya besar. Biasanya ya sekalian ya. Franchise pun kalau Anda cari yang murah-murah pasti hasilnya kecil. Betul ya sekalian ya. Nah,
jadi bisnis seperti ini, pola ini, modalnya kecil sekalian. Maksudnya modalnya kecil gimana? Bapak Ibu networking itu paling 2 sampai 3 juta. Ya, itu sudah bisa punya bisnis, ya. Dan resikonya kalau 2 sampai 3 juta dapat produk tadi gitu ya. Artinya apa? Kalau produknya laku sebulan, produknya laku 2 bulan, artinya sudah balik modal, betul nggak? Kalau Anda mau buka warung kopi 50 juta bisa gitu ya, itu baru counter kecil. Ya, mungkin counter kecil tok 2 kali 3 meter gitu ya. Mungkin itu 50 juta, 100 juta gitu ya. Itu balik duitnya kapan? Bisa setahun baru 1,5 tahun atau 2 tahun baru balik modal, bener nggak? Tapi kalau bisnis seperti ini 2 sampai 3 juta, kamu barangnya baru habis 3 bulan sudah balik modal. Resikonya kecil artinya kan? Karena untuk ruginya itu sangat-sangat susah gitu ya. Kecuali kamu pegang dia setahun dan kamu apa-apain ya itu namanya bukan bisnis ya. Paling kalau pun tidak laku diminum sendiri juga tidak rugi ya. Nah jadi tidak ada resiko, tidak perlu stokis ya, karena kita tidak ada stokis. Ya suruh beli 50 juta, 100 botol, 200 tidak ada ya. Tanya aja teman-teman yang sudah bergabung ya, cuma 2-3 botol. Kalau mau lebih murah, beli paket ya 4 sampai 5 botol. Itu pun karena Pak Surya dapat harga ekonomis ya. Jadi tidak ada biaya sewa apapun, kalian tidak perlu tempat khusus ya. Kemudian apa? Tidak perlu takut usia. Ya, yang sudah terlalu senior, masih terlalu muda, yang penting Bapak Ibu sudah ada KTP, yang mau usaha, mau keuangannya lebih baik, kehidupannya lebih baik bisa. Tidak peduli pendidikannya apa, latar belakangnya apa. Kemudian apa? Bebas atur waktu. Maksudnya bebas atur waktu itu gimana sekalian? Mungkin ya, yang ibu rumah tangga sambil jaga anak gitu ya. Nanti kalau suami pulang, itu masih melayani suami segala macam, tetap masih bisa jalankan. Kenapa? Banyak waktu-waktu luang seperti 30 menit ya sambil nungguin anak sekolah 1 jam, sambil nungguin anak sekolah itu teman-teman bisa lakukan bisnis ini. Kenapa? Karena secara online itu sangat-sangat sudah terbukti ya, Instagram macam-macam ya, WhatsApp itu sangat-sangat membantu di bisnis ini ya. Jadi dari yang pasti kalau buat saya dulu yang saya lihat itu ini sekalian paten. Karena Volek punya paten ya, dan dia diramalkan akan berada di setiap rumah. Ya, satu contoh saya pernah ke Blora waktu itu ya, itu satu kota itu grupnya saya semua sekalian. Waktu ada bikin acara di hotel gitu ya, itu semua pembelian saya ngomong sama mitra saya, bayangkan teman-teman masuk satu kota, omsetnya satu kota itu omsetnya teman-teman semua. Kenapa? Karena kita yang memulai gitu loh. Ya sekarang kan kalau kita ngomong sekarang ya, orang nantinya masih Jogja, betul ya? Siapa yang masuk ke Bantul, yang kecil-kecil, kota-kota kecil, itu masih banyak peluangnya. Dan kalau kita mau ambil peluang itu, Volek sangat terbuka ya. Dan dia punya paten masuknya apa? Saya jalankan ini dari tahun 2010 sekalian. Sekarang 11 tahun, belum ada tuh perusahaan yang jual transaksi selain kita Volek. Enak nggak sekalian? Kenapa? Kalau hari ini Bapak Ibu bisa tertarik madu gitu ya. Baru tuh loh cerita sama teman ini, saya madu. Bedanya apa sama madunya A, madunya B, madunya C? Benar nggak? Kita repot gitu loh. Tapi kalau kita punya paten, itu kita enak. Karena apa? Produk ini kita yang pegang gitu loh. Ya, benar nggak sekalian? Dan ini kesempatannya. Dan kita lihat lagi, Bapak sekalian. Ini yang tadi saya ngomong era. Zaman sekarang sekalian siapa di rumah yang tidak punya vitamin? Benar nggak? Tapi jangan salah. Kalau 20-30 tahun lalu, orang tua kita zaman dulu masih mikirnya gini, daripada kamu minum vitamin-vitamin kayak gitu, mending sini lo tak juisin di rumah, lebih alami, lebih ini, bener nggak? Tapi Bapak Ibu sekalian tahu nggak, vitamin C dosis tinggi satu kapsul ini, zaman sekarang ya, itu berapa galon es jeruk untuk mendapatkan satu kapsul vitamin C dosis tinggi, bener nggak? Semua orang sekarang sudah paham. Kita butuh vitamin, butuh multivitamin untuk apa? Menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu bisa contoh ya, kita masih jualnya CNI, ada ekstrasinya, segala macam itu ya. Saya tanya sekalian, saya nanya Bapak Ibu itu sama itu, tahu nggak karbo 4? Ada nggak ekstrasi? Ada. Lah Anda aja di telepon susah, misalnya itu. Ditanya ini ada barang nggak? Aku nggak ada stok gitu ya. Orang lari ke karbo 4 beli sudah, nggak perlu hubungin Anda, benar nggak? Karena produknya sudah terlalu banyak, orang yang sudah terlalu banyak gitu, betul ya?
Nah sekarang kita lihat, setelah tahun 70-an multivitamin apa? Tahun 80-an orang mau herbal. Herbal lah yang bagus ya herbal. Saya tak bilang herbal yang jelek gitu ya. Bagus gitu. Banyak orang-orang sukses dari herbal gitu ya. Tapi Bapak Ibu itu yang mereka yang jalankan tahun 80-an. Nah kalau zaman gini Anda baru mulai herbal, saya bukan mau apa ya sekalian ya. Anda itu ibarat ada pohon yang besar. Orang sudah bangun pohon yang besar, Anda cuma nunggu apa? Kalau ada ranting jatuh, Anda yang nyapuin, betul. Kenapa? Kalah kita sama di situ besar sudah, betul ya? Nah, orang mulai ngomong antioksidan, ya nanti dari yang anggur apa dan apa-apa kan banyak sekarang ya, anti-aging segala macam gitu ya. Cuma ini pun sudah lewat. Kenapa? Sekarang orang semua ngomongnya adalah imun sistem. Vitamin diembel-embelin imun sistem, herbal diembel-embelin imun sistem, antioksidan diembel-embelin imun sistem. Kenapa tidak kita pilih aja imun sistem yang terbaik apa produknya? Dan Transrector sudah buktikan. Dan sekarang secara produk bagus, secara pembayaran bonus dia juga besar dibanding perusahaan ini. Lihat nih sekarang. Dan ini laporannya ada ya. Ini laporan actual payoff. Kalau ada actual payoff, pembayaran sesungguhnya, bukan yang dijanjiin perusahaan. Tahu maksudnya yang bukan dijanjiin perusahaan? Banyak sistem tuh kayak gini loh. Nek, nanti kamu ting-tong, nah ini imbang, nanti bonusnya segini. Dia ngomong 50%, tapi tidak pernah imbang. Jadi akhirnya bonus kita sebenarnya cuma 25% gitu ya. Nah ini secara dari akuntan publik ke Amerika. Jadi perusahaan untung berapa, bayar berapa. Jadi ini yang keluar sekalian. Volen membayar 64% ke distributornya. Jadi contoh ya, kalau Anda menghasilkan omset buat perusahaan 100 juta, jaminan kita dibayar 64 juta dan dibagi-bagi kan gitu ya, sisanya kan bagi hasil ya. Tapi kalau Anda kerjanya misal sama nih di MW, ngasihin 100 juta, Anda cuma dibayar 25 juta. Kalau Anda kerja di Manatech, mungkin ini ada nih Herbalife ya, 35%. Kalau Anda ngasih 100 juta dari Herbalife, Anda cuma dibayar 35%. Kira-kira kalau sekarang Anda pilih mana? Dan ini harus ingat ya sekalian ya. Kalau Anda kerja di perusahaan yang pilih Anda, benar nggak? Karena kita mau yang hasilnya gede, lalu perusahaan itu nggak mau kita nggak bisa apa-apa. Tuh ya, contoh kerja di bank ya sekalian ya. Apa nih? Mas Pion, ya itu gajinya standar 3 juta, BCA 4 juta. Tahu enggak? Kalau kita ngomong yang namanya HSBC standarnya 6 juta. Sekarang ya sekalian ya. Kalau boleh pilih kamu mau kerja di mana? Kita mau kerja di mana? Saya pasti pilih HSBC. Kalau keterima di HSBC, ya enggak ngomong ATM-nya banyak BCA bukan. Orang kerja itu pasti salary, benar enggak sekalian? Ya. Cuman masalahnya HSBC mau kita enggak? Yang terima terus masih Pion gitu ya. Saya cinta produk lokal semuanya gitu ya. Kan enggak gitu. Karena terpaksa yang terima cuma Mas Pion, kita kerja di Mas Pion. Padahal pengennya di mana? HSBC. Nah sekarang saya tanya, kalau perusahaan seperti ini, yang milih siapa? Kita. Anda hari ini mau mulai jalankan Oriflame nggak boleh. Anda hari ini mau mulai jalankan CNI nggak boleh. Anda hari ini baru mau pilih jualan Shopee Martin yang tidak ada yang larang. Benar nggak? Anda hari ini baru mau pilih Herbalife buat bisnis tambah juga boleh. Tapi kalau saya bisa milih, selain masalah produknya harus bagus ya, dan kita sudah bicara produk orang tidak ada lawan, saya juga pengen bonusnya bagus. Benar nggak? Supaya campainya sama, ngomongnya gini ini sama, gitu loh. Tapi perusahaan membayar kita jauh lebih tinggi daripada yang kita lakukan di perusahaan lain, gitu loh. Makanya kenapa saya jatuh cinta sama Molek. Produknya bagus, sistem pembayarannya tinggi sekalian. Tidak ada yang bisa kalahkan, kamu sekalian. Ya, jadi ini yang saya cerita ya. Dan Molek sudah banyak liburan gratisnya. Saya sudah dapat beberapa kali ke Amerika 2 kali gratis dari Molek sekalian, dibayarin sama Molek. Kalau cuma yang kecil-kecil itu banyak ya, ke Thailand, ke mana, Hong Kong, Korea, itu banyak beberapa kali saya dapat gitu ya dari Molek. Gratis dulu ya. Nek bisa bayar sih mungkin bisa, tapi nek gratis kan lebih enak ya sekalian ya. Bener nggak? Sudah dapat bonus masih dapat gratis liburan gitu ya. Nah ini bisa didapetin sekalian ya. Tapi nanti ini mulainya di peringkat-peringkat tertentu ya, Presidential Diamond kalau di Molek ya. Nah, nanti yang punya penghasilan sekitar 15 juta per bulan itu mulai ada kualifikasi ya.
Oke, sekalian rahasianya apa? Lakukan 3M kalau mau sukses ya. Yang pertama apa? Jadi member dulu. Ya, jangan mau mikir lama. Karena apa? Mau coba produk dulu kan? Karena apa kan? Nggak mungkin kita cerita kalau nggak tahu produk seperti apa. Dan di saat kita coba, sebetulnya sudah bisa jadi member. Kenapa? Karena kememberannya itu kalau Anda beli produk ya senilai 100 LP ke atas ya, atau 150 LP ke atas, bahkan kadang ada promo tiap bulan ya, nanti bisa membernya gratis ya. Nah, member dulu, walaupun kita mau 150 ya, kadang 90, kadang free sebetulnya ya. Nah, kalau kita member 150.000 sudah nggak rugi loh sekalian. Kenapa? Karena kita dapat banyak aplikasi ya. Kalau ini jalanin lewat aplikasi sudah bisa. Mau ngecek jarinya, ngecek bonus gitu ya, itu di oleh apps ada. Terus kita mau cerita ke orang, share berita, share video, share foto, itu Voleh juga ada namanya Voleh Connect. Jadi nanti kalau teman kita buka videonya, kita tahu dia lihat sampai akhir atau enggak. Gitu loh. Dan dia kalau mau minta informasi, kadang kita kan sekarang tuh kayak gini ya. Nek nanya suka, terus aku tertarik tak langsung join. Ternyata apa? Dia klik langsung bisa join, masuk di jaringan kita langsung. Itu ada aplikasinya. Jadi enak kita gitu loh. Ngeceknya gampang ya. Voleh Apps, ada Voleh Connect, nanti ada macam-macam. Yang web management itu juga masih ada lagi. Voleh apa itu ada khusus sendiri ya. Ini aplikasi ini bisa Anda dapetin dengan bergabung ke Voleh ya. Kemudian untuk uang ini Anda juga bisa dapat Kompasskit. Ya minimal oke gini. Kadang kan ada yang gaptek ya sekalian, kita nggak bisa ngomong ya. Dia maunya offline gitu ya, ketemu orang. Ini ada buku-bukunya, Anda bisa ceritakan produknya seperti apa. Ini Kompasskitnya ada ya sekalian, Anda bisa dapetin ya dengan uang ini. Dan itu pun seringnya free kalau Anda join langsung beberapa ya. Nah, yang kedua Pak, nikmatin produknya. Yang tadi saya ngomong, kalau sudah join, coba dulu. Jadi minimal itu supaya orang itu walaupun tidak kita pungkiri juga banyak yang gini ya. Nyoba produk dulu, awalnya tidak minat jalan bisnis gitu ya. Nyoba produk dulu, ternyata kok produknya bagus ya, cocok. Ternyata dia sambil langsung jalankan bisnisnya. Kenapa? Karena kita kan susah cerita. Kalau kita makan sesuatu enak kan pasti suka cerita, bener nggak? Minum produknya benar, kita pasti cerita gitu ya. Nah, yang kedua coba dulu produknya. Nah, kenapa tadi kita bilang 2 jutaan? Sebetulnya ini kalau mau dihitung benar ya paling 1,7. Ya bahkan sebenarnya kalau 1,7 apa tadi yang 90.000 sama ini 1,7 ya. Dapat 2 botol ini. Tapi yang tadi saya ngomong 2 jutaan kenapa? Kalau mau hemat ambil paket ya 2 jutaan. Ini bisa. Dan targetnya Voleh ringan. Maksudnya targetnya Voleh ringan mana? Bapak Ibu sekalian, nanti kalau bonusnya sudah 100 juta per bulan, 500 juta per bulan. Perusahaan lain kan seringnya gini ya, nek kamu tidak bisa nutup penjualan 100 juta, nanti 500 tidak keluar, kan gitu ya biasanya ya. Pola itu enggak sekalian. Jadi dari awal saya join, target kita tiap bulan sudah ini aja 2 botol. Enak nggak? Nek kamu sudah punya 100 juta per bulan, kamu punya 500 juta per bulan, kamu nggak mau jualan pun, lu beli ini 2 botol tiap bulan 1,6 juta keluar. Enak nggak sekalian? Banyak perusahaan nggak seperti itu loh sekalian. Begitu omsetnya apa nih? Bonusnya naik, omsetnya dinaikkan. Nanti omsetnya makin tinggi, hasilnya makin tinggi, nanti targetnya makin tinggi. Oleh tidak cukup 2 botol saja. Itu salah satu yang bikin saya tertarik sama Voleh juga. Ya, jadi kita lihat. Kemudian yang ketiga Pak, Anda bisa pakai sosial media untuk sharing. Ya, kemudian kalau Anda mau sosial media offline, online itu sekarang kombinasikan. Mungkin ada yang kuat secara online, ada yang kuat secara offline, tidak ada masalah. Cuma kalau bisa kombinasi. Kenapa? Karena kalau offline itu sebenarnya terbatas ya sekalian. Maksudnya terbatas itu apa? Oke, untuk cerita gini kita harus perjalanan dulu ke Jogja segala macam. Tapi kalau lewat online bisa pakai Zoom meeting, ya, bisa pakai segala macam. Dan kita sudah terbiasa dengan adanya pandemi ini, benar nggak? Itu bisa lakukan ya. Gunakan support system. Karena apa? Akan ada banyak training. Yang bisa contoh nih. Tadi mau tahu produknya lebih detail gitu ya. Tapi waktunya aku ini sampai sore doang nih. Aja nanti ada janjian gitu. Tidak apa-apa. Dengerin training online. Tanya sama yang undang, tanya sama Bu Marsing, nanti tanya sama Pak Johan.
Pak saya mau tahu tentang produknya lebih dalam, kasih link. Nanti teman-teman dengerin di rumah. Boleh, ya sekalian ya. Jadi free training, free mentoring. Maksudnya free mentoring itu apa? Enaknya bisnis kayak gini, Bapak sekalian. Tadi sudah join tadi ya 2 juta. Mau nanya kapanpun sama upline-nya, sama orang yang lebih dulu join, itu pasti akan support Anda 100%. Kenapa? Kuncinya bisnis ini kalau Anda sukses, mereka ikut sukses, gitu ya. Jadi teman-teman yang dampingi pasti banyak orang, gitu ya. Dan enaknya di bisnis seperti ini tuh gimana? Contoh ya, kalau ada ternak lele, mau ternak lele nih, mau belajar gitu ya, nanya sama yang sukses ternak lele enggak? Betul ya? Upline Anda kan pasti sudah jauh lebih pengalaman, betul ya? Anda tinggal nanya sama mereka, Pak, saya kira-kira apa yang harus dilakukan, nanti mereka kasih arahan kan, Anda ikutin aja jalannya. Kenapa? Karena mereka sudah buktikan gitu loh, ya. Nah, kita lihat nih, dan sistem ini sudah banyak membantu di 4 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei. Support sistem kita termasuk yang omsetnya terbesar di 4 negara ini, teman sekalian. Ya, dan sudah ada terbukti ada 3 orang punya penghasilan 1,5 miliar per bulan dari support sistem kita. Ya, nah ini sangat-sangat terbukti ya. Jadi teman-teman bisa lakukan. Nah selain tadi masalah tadi, sekarang juga banyak insentif. Ya, maksudnya banyak insentif. Di Vola ini kadang gini loh, Anda baru bikin 1, 2, 3 gini, Anda dapat insentif 500.000 di luar bonus ya. Nanti 3, bisa cerita ketiga gini, Anda dapat insentif 2 juta. Insentif di luar bonus. Ya, pada perusahaan lain mau 500.000 2 juta mungkin harus gini ya. Anak punya cucu, cucu punya cucu, cucu punya cucu, baru ada insentif. Benar nggak? Ini boleh enggak? Baru join pun sudah banyak insentif. Ini namanya builder bonus. Ya. Hanya dengan 3 orang Anda dapat 750, hampir 1 juta, nanti dapat lagi tambah 500.000. Cuman detailnya gimana? Nanti boleh tanya, ya, nanti akan dijelasin lebih lanjut. Nah, ini semua sistem kita, nih ownernya, ya, foundernya adalah Ibu Syeridin dari Singapura, ya. Bapak Sadidin ini juga kakaknya dari Singapura, ya. Dan dari support system sudah membuktikan. Yang ketahui Vola dulu Bu Sherry di Singapura ya, waktu itu dia ngajak kakaknya, jadi yang join duluan Bu Sherry ya, tetapi ternyata Pak Sadi yang jadi platinum duluan. Maksudnya gimana? Bisnis ini juga adil, yang jalankan yang sukses, tidak selalu upline yang jauh lebih sukses. Dan itu yang saya suka dari bisnis seperti ini. Kalau bisnis lain kan kadang gitu ya, selalu upline dulu yang lebih sukses gitu. Enggak, di bisnis kita bisa seperti itu gitu ya. Tergantung siapa yang kerja lebih rajin. Secara sistem membuktikan bahwa Vola bisa membuat Anda jauh lebih sukses dibanding upline Anda. Ya, ini Bu Sherry, ini Pak Sadik ya. Dan sekarang mereka Bu Sherry juga tinggal di Malai, Pak Sadik juga tinggal di Malai walaupun asli orang Singapura ya. Tapi kita lihat sekalian penghasilannya, kehidupan mereka sudah jauh-jauh berbeda. Pak Sadik ini latar belakangnya tahu apa enggak sekalian? Buruh pabrik jual batu akik. Jadi dulu Bu Hasti ini dia apa? Pegawai KSI di Singapura sekalian. Anaknya banyak, lebaran pernah enggak punya duit sampai listriknya mati di Singapura gitu ya. Enggak punya duit buat bayar gitu ya. Akhirnya sekarang punya penghasilan hampir 3M per bulan. Anak-anaknya sekarang ya, Pak Ridwan segala itu semua hampir 5 anaknya semua dalam bisnis Forex, punya penghasilan sendiri-sendiri. Dan bukan cuma jutaan ya, puluhan juta, ratusan bahkan per bulan gitu. Dengan menjalankan Forex ya. Ini Kak Sherry awalnya adalah agen properti. Ya, jadi sebelumnya support system ini karena mereka dulu juga di networking, tapi networking yang lama itu ternyata apa? Sistemnya gitu. Yang atas dapat gede, bawah-bawahnya kecil-kecil, mereka nggak nyaman gitu ya. Akhirnya mereka ketemu Forex. Bu Sherry juga cukup butuh waktu diyakini ya. Akhirnya dia melihat sistemnya fair dan dia ambil. Dan waktu itu dia bilang sama Pak Sadi, kalau kamu nggak ambil, jangan nyesel. Karena produk sebagus ini, sistem sebagus ini, dan trennya masih paling awal kita jalankan di Singapura. Jangan kecewa nanti kalau kamu join sama member. Akhirnya Pak Sadi mikir seminggu, dia akhirnya putuskan tinggalkan perusahaan lama, dia ambil Forex sekalian. Ya, dan akhirnya cuma dalam waktu sekitar 2 tahun, dia bilang ya Pak Sadi bilang dia punya penghasilan lebih besar dibanding dia jalankan networking lain sudah hampir 15 tahun. Gitu ya, hanya dalam waktu 2 tahun di Forex. Jadi bos sekalian,
ini yang saya bisa sharing. Ini nanti kalau boleh tanya jawab juga tidak apa-apa ya sekalian, karena lebih enak tanya jawab supaya bapak ibu yang mau tahu apa itu saya bisa jelasin. Saya cuma bisa ngomong gini sekalian. Polres sudah datang di sini ya, dikenalin sama Bu Masih buat teman-teman ya. Yang namanya peluang sekalian itu tergantung kita ya. Kita tidak bisa ngomong. Makanya tahu APS enggak? Dia ada teman ngomong gini sekalian. Kalau kamu mau mengharapkan hasil yang berbeda, tapi kamu hanya melakukan hal yang sama diulang-ulang, itu namanya orang gila. Benar nggak sekalian? Kenapa mas saya cerita gitu? Karena saya ngalamin sendiri. Saya waktu tahun 2004 sampai 2010 saya ketemu Volek, artinya saya 6 tahun kerja ya. Penghasilan saya gitu-gitu aja tidak naik-naik. Jadi waktu itu saya mikir, nek 2 tahun lalu sama sekarang kita masih kondisi yang sama. Artinya kalau kita tidak ambil perubahan, 2 tahun ke depan masih sama. Tapi kalau kamu mau hasilnya beda 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi waktu itu tahun 2010 saya putuskan, saya waktu itu memang mencari pekerjaan tambahan. Sekali walaupun saya arsitek kontraktor, saya waktu itu coba jadi agen properti ya. Cuma nggak jalan, karena saya ini tipikalnya back office gitu loh. Nggak pinter kalau ketemu orang ngomong bla 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 itu nggak pinter gitu ya. Kalau ini dari tadi ngomong kan karena kepeksa ya, dan lagian sudah dilatih gitu ya. Nanti sama support system ya, maksudnya kepeksa itu gimana? Mau nggak mau, karena kita sudah menguasai, lama-lama bisa cerita banyak. Cuman saya tipikalnya memang sebetulnya pendiam, karena saya dulu memulai bisnis pakai BlackBerry. Saya itu kalau ketemu orang paling malas sebetulnya sekalian. Jadi tahun 2010 waktu itu ada BlackBerry, saya cuma pakai BlackBerry dengan broadcast message. Broadcast message sekalian. Ya kalau sekarang tuh bisa pakai SMS, bisa pakai email, ya kalau WhatsApp juga sudah canggih, mau pakai Instagram juga bisa, tapi texting aja. Dan ternyata saya waktu itu bisa tuh, contoh ya, grup ini grup Jogja yang dari Pak Johan ya. Ini dari teman saya waktu SD, namanya Bu Giovanni Limantara. Jadi waktu dia kuliah, dia di Tangerang ya, sekarang juga berkeluarga di Tangerang. Waktu itu lihat Facebook saya, kalau tidak salah tahun 2011 ya, atau tahun 2012. Saya jadi tidak post kayak dia sekalian. Facebook saya cerita tentang Volek, produknya seperti ini, tahu dia kontak. Put itu apa sih kok menarik gitu ya? Ini apa gitu ya? Jadi waktu itu dia lagi mau merit, jadi dia cerita ya, oke nanti tunggu habis merit ya, tidak apa-apa. Jadi waktu dia habis merit, seminggu kemudian saya langsung kontak gitu. Dan dia waktu itu langsung bergabung, dan ternyata terbukti ya sekalian grupnya juga cukup besar ya di Jogja ini gitu ya. Nah itu cuma lewat online sekalian, tidak ketemu. Waktu join pun lewat aplikasi aja, dia join di Jakarta sudah gitu ya, waktu jalankan ya. Nah ini kesempatan buat kita sekalian. Jadi hari ini kesempatannya sudah datang, tergantung kita mau ambil atau tidak gitu ya sekalian. Produknya keren, sistem bonusnya keren, targetnya itu loh ringan itu keren sekalian ya. Dan kesempatannya masih terbuka lebar. Karena apa? Tren timing momentumnya di Indonesia kita masih terbilang baru sekalian. Ya, oke sekalian, saya tidak tunda-tunda lagi. Saya cuma mengucapkan segera bergabung. Ya, jadi jangan menunda sekalian. Orang-orang sukses adalah orang yang mengambil kesempatan. Ya. Memang kesempatan selalu datang, tapi kesempatan masih tidak akan datang terus-menerus. Kenapa? Kalau Anda bergabung setahun lagi, bergabung 2 tahun lagi, pasti sikonnya sudah beda sama sekarang ya sekalian ya. Karena mungkin sudah ada lebih banyak orang yang tahu, tetangga Anda ternyata sudah tahu gitu ya. Ini kesempatan buat kita semua. Oke, sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih, sukses untuk Anda. Segera bergabung ke Platinum. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC kita. Tepuk tangan. Oke, Pak Budi Permana, terima kasih untuk presentasi dan sharing-sharingnya. Iya, Dan tadi yang dikasih yang dikatakan tadi. Pak Budi seperti Pak Seri, kebetulan saya sendiri pernah sholat duha bareng, jamaah bareng aku di Bogor tahun sebelum pandemi waktu itu. Pak Sadik juga orang yang Singapura sekarang di Malaysia, lalu foto sama saya juga karena dari kesembuhan suami saya dan saya sendiri yang ada sakit, ada hipertensi, ada saya kalau nyopir itu ada kesemutan dan harus berhenti, ya semua tuh hilang dengan TF transformator. Jadi dengan itu saya berusaha gimana caranya produk yang saya konsumsi satu keluarga itu tidak berubah. Jadi saya sangat keponya, saya pergi ke
Bogor waktu itu dan ketemu sama Pak Budi Permana juga, dan seperti tadi yang Kak Seri dan yang lain yang dikatakan tadi benar adanya, saya sudah menyaksikan sendiri dan bertemu sama beliau-beliau. Dan sekarang Ibu Dr. Anda Atisyati ini dari Sleman ya, itu suaminya juga seorang dosen. Tapi untuk ini ya, segi materi nggak ada kekurangan. Cuman beliaunya karena ingin sehat dan suka menolong kanan kirinya. Karena kemarin saya juga menyaksikan sendiri datang ke Sleman dan menemani beliau prospek ke mitra-mitranya dan semuanya membaik. Akhirnya dia mungkin nanti akan berjalan melebihi dari apanya. Saya kira seperti itu. Terus ada juga mungkin kalau bisa ini ada adik saya itu ada beberapa bulan ini memakai produk transformator, juga ada glukos, juga kemarin saya sharingkan karena kurang maksimal, akhirnya memakai 3 produk karena untuk masalah diabetesnya. Mungkin nanti adik saya mungkin bisa berkenan karena kemarin juga rutinnya di Raja Wali Citra ya. Dengan segitu banyak obat, saya bilang saya berjamin jangan diminum, minum aja lah ini. Saya bilang gitu. Dan nanti ini pun saya juga belum nanyain untuk selanjutnya, tapi tetap saya sarankan untuk saya ke dokter rutin. Tapi itu yang dikasih dari dokter, saya sarankan tidak diminum, tapi nggak tahu sekarang diminum atau tidak. Mungkin nanti adik saya bisa sedikit testimoni untuk diabetesnya, karena kakaknya juga memakai dan ada teman sekolah saya juga memakai, dan waktu itu juga saya anjurkan karena dia banyak uang juga. Saya bilang seperti ini contohnya, misalnya satu pot tanaman itu ada penyakitnya, dibiarkan saja pasti akan layu. Apa mungkin itu di musim kemarau dibiarkan saja pasti akan layu. Beda dengan tanaman itu disiram pasti akan segar dan mekar lagi. Contohnya ya seperti kemarin udah 2 tahun yang silam suami saya juga ada radang paru-paru juga bronkitis, dan akhirnya itu untuk usahanya saya lelangkan karena saya menyayangkan untuk kesembuhan dan fokus untuk penyembuhan suami saya yang waktu itu sering namanya ke rumah sakit Respira Palhapan waktu itu. Setelah konsumsi memakai produk ini berangsur membaik, beberapa bulan membaik, dan akhirnya sampai sekarang nggak pernah itu sakit kambuh lagi. Terakhir juga masuk di rumah sakit Jogja, ada asam lambung, itu juga tersembuhkan. Jadi untuk transfer ini seperti ini ya, cenderung semuanya itu bisa membaik, kira-kira seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin intinya di kesempatan ini saya undang, saya perkenalkan untuk produk ini, mungkin barangkali tertarik dan mungkin ingin tahu lebih jelas lagi, nanti bisa menanyakan ke trainer saya yang senior. Dan rasanya kalau saya punya usaha rumah makan dengan modal yang nggak sedikit ya, itu belum saya pada ikut atau mau, karena juga dengan modal yang lebih gede. Dan kemarin waktu Bu Ali ini dari sini nggak memakai yang untuk biar kitnya nggak bayar ya, karena ibu menghendaki untuk beberapa produk untuk keluarga ya. Ya, jadi seperti itu. Untuk bayar kitnya waktu 2 tahun yang lalu saya 300.000. Selanjutnya untuk kesempatan ini kalau beli produk kayaknya welcome kitnya free, kira-kira seperti itu. Jadi mohon maaf, mungkin teman-teman kemudian yang menghendaki mau sholat dulu di ini boleh ke sholat. Mungkin nanti